Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku mau bikin cemilan yang ternyata bikinnya gampang banget, rasanya enak. Mau tahu gimana dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Hai guys, welcome back to Radre Oktaviani YouTube channel. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu bumbunya. Ada 5 siung bawang putih, kemudian 3 butir kemiri. Aku tambahkan juga dengan 1 cm kencur, kemudian ada setengah cm kunyit. Lalu tambahkan juga dengan 1 sendok makan ketumbar bubuk atau boleh pakai yang butiran, sama ya 1 sendok makan juga. Kemudian semua bahan ini akan kita haluskan, boleh diulek manual, di chopper ataupun di blender. Nah, kalau bumbunya sudah halus seperti ini, selanjutnya ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan juga wadah besar atau baskom, masukkan 500 gram tepung beras. Aku pakai yang 1 kemasan utuh seperti ini ya. Kita masukkan dulu semuanya dan tambahkan juga dengan 2 sendok makan tepung tapioka. Ada sekitar 10-15 lembar daun jeruk, kita iris tipis-tipis. Jangan lupa untuk batang tengahnya dibuang ya teman-teman. Untuk seasoningnya tambahkan 1,5 sendok teh garam, 1,5 sendok teh kaldu bubuk. Sementara takarannya segini dulu, nanti kalau kurang kita tambahin lagi. Masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan, kemudian tambahkan juga dengan 1 butir telur. Kemudian di sini aku sudah siapkan 1 bungkus santan instan atau setara dengan 65 ml. Kita masukkan dulu semuanya. Aku juga sudah siapkan sekitar 600-700 ml air biasa, air matang atau air minum. Kita masukkan secara bertahap ya teman-teman, supaya nanti kita bisa mengatur konsistensi adonan yang kita inginkan. Nah, di sini aku masukkan dulu secukupnya, kemudian kita bantu aduk lagi menggunakan whisk atau boleh pakai spatula. Kita masukkan lagi airnya pelan-pelan aja, gak usah buru-buru supaya nanti bisa pas ya teman-teman takarannya. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, kalau masih susah seperti ini artinya kita harus menambahkan air. Ini totalnya aku pakai sekitar 700 ml ya. Tapi nanti disesuaikan lagi dengan kondisi tepungnya teman-teman. Tidak selalu sama 700 ml, tapi antara 600 sampai 700 ml. Nah, di sini aku sudah siapkan 100 gram udang rebon. Ini sudah dicuci bersih menggunakan air panas sekitar 2-3 kali. Berbeda dengan peyek kacang, kalau udang rebon bisa langsung kita masukkan semua ke dalam adonan. Lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata. Di tahap ini teman-teman harus mengoreksi rasanya supaya nanti bisa pas ya. Nah, setelah dicicipi ternyata adonanku kurang asin, kurang gurih. Jadi aku tambahkan lagi setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kembali lagi ya teman-teman, aku ingatkan, jadi kan kita seleranya berbeda. Teman-teman harus mengoreksi rasanya supaya nanti bisa pas dan hasilnya bisa lebih enak. Nah, di sini aku juga menambahkan sekitar setengah sendok teh micin atau penyedap rasa ya teman-teman. Kembali lagi ke selera teman-teman, pokoknya dipaskan saja dengan selera teman-teman. Kalau sudah pas, kemudian kita siapkan wajan dengan minyak yang banyak. Kalau minyaknya sudah panas, langsung aja kita siramkan adonan dari pinggir bagian atas wajan seperti yang ada di video ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku juga mau share pengalaman aku bikin peyek. Jadi bikin peyek itu tidak selalu 100% sama resepnya dengan yang ada di YouTube ya teman-teman. Biasanya yang berbeda itu terletak pada jumlah air atau jumlah bahan cair dan juga jumlah seasoning dari kaldu bubuk dan juga garam. Karena kelembapan setiap tepung itu berbeda dan juga belum tentu besar dari telur yang kita pakai itu sama. Meskipun kita melihat resep-resep di YouTube atau di tempat lain, kita juga harus tetap memodifikasi adonan kita supaya nanti bisa pas. Terus gimana caranya? Nah, kalau misalnya pengalaman pribadi aku, biasanya setelah adonannya sudah selesai kita buat, kita panaskan dulu minyak secukupnya, kemudian masukkan sekitar setengah centong atau 1 centong sayur. Lalu kita goreng peyeknya seperti biasa dan nanti hasilnya bisa kita evaluasi. Biasanya nggak selalu langsung sempurna hasil jadinya, bisa jadi masih terlalu keras atau terlalu tebal, artinya kurang bahan cairnya atau kurang garam, kurang kaldu bubuk.
bubuk. Jadi benar-benar harus kita koreksi dari gorengan uji coba itu. Jadi takaran yang tadi aku tulis atau takaran yang nantinya aku taruh di description box itu nanti teman-teman harus koreksi lagi. Jangan 100% percaya ya teman-teman, karena harus tetap dievaluasi lagi di adonan yang teman-teman buat nantinya. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi setiap habis selesai menggoreng, usahakan minyaknya dibersihkan dulu pakai saringan. Jadi nanti minyaknya bisa bersih kembali. Nah, di sini aku bikin ukurannya yang agak besar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin ukuran yang agak kecil, disesuaikan saja jumlah adonan yang akan dibuat ya teman-teman. Karena jumlahnya yang cukup besar, jadi di sini aku cuma memasukkan 2 kali adonan. Karena di sini aku tidak memakai wajan anti lengket, jadi kita harus bantu siram-siramkan minyak di bagian atas pinggirnya supaya nanti bisa turun sendiri adonannya ya. Nah, kalau sudah turun seperti ini, biarkan dulu sampai matang secara sempurna. Ini tidak kita balik ya teman-teman, jadi cukup ditekan-tekan saja supaya tingkat kematangannya bisa merata. Kalau dirasa minyaknya sudah tenang, tidak berisik, dan warnanya juga sudah kecoklatan, artinya sudah matang dan bisa kita angkat, lalu kita tiriskan. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya dari setengah kilo tepung beras. Jadinya sebanyak ini, bener-bener banyak banget loh teman-teman. Nah, dari satu adonan ini aku mendapatkan hasil sekitar 946 gram. Hasilnya super banyak banget. Bentuknya cantik, tipis, dan juga denger deh suaranya. Tuh, denger ya teman-teman, hasilnya Masya Allah super dupernya banget. Ini tuh sama sekali nggak keras, percaya deh teman-teman. Nggak cuman bentuknya aja yang cantik, warnanya juga cantik banget, keemasan. Terus dari teksturnya nggak usah diragukan lagi ya. Tadi teman-teman udah dengar kalau ini hasilnya renyah banget. Rasanya juga pas, nggak keasinan sama sekali, gurih, pokoknya enak banget dan recommended banget untuk teman-teman coba di rumah. Peyek rebonnya super duper enak banget, recommended banget untuk teman-teman coba di rumah. Rasanya enak, teksturnya renyah banget. Cocok untuk cemilan ataupun juga buat teman makan. Catatanku cuma satu, tolong dikoreksi rasa dan juga teksturnya di gorengan yang pertama kali, supaya nantinya teman-teman bisa mendapatkan hasil yang sempurna seperti ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Selamat mencoba, semoga berhasil ya teman-teman. Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.